Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi teman-teman. Hari ini kita akan membahas tentang kode etik psikologi Indonesia. Temanya hubungan antar manusia. Namun sebelum saya mulai menjelaskan, kita berdoa terlebih dahulu dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, sebagai pendahuluan, jadi menjalin komunikasi dengan sesama manusia ini merupakan hal yang mutlak dari pekerjaan apapun ya, profesi apapun, salah satunya adalah bagi seorang psikolog dan atau ilmuwan psikologi. Manusia adalah makhluk yang kompleks dan karena alasan inilah kemudian masalah berpotensi muncul dalam praktek profesional seorang psikolog dan atau ilmuwan psikologi. Jadi sebagai manusia, saat kita bertemu dengan sesama, seringkali muncul sikap dan preferensi subjektif yang membuat kita menjadi tidak sama dalam memperlakukan setiap orang ya, tidak bisa sama persis. Nah, faktor apa saja yang mempengaruhi subjektivitas kita? Yang pertama adalah faktor demografis ya, meliputi jenis kelamin, kemudian usia, kemudian suku, kemudian ras, etnik, kemudian kewarganegaraan dan lain sebagainya. Contohnya misalkan faktor demografis yang mempengaruhi subjektivitas ya. Ketika kita misalkan sebagai seorang ilmuwan psikologi atau psikolog mendapatkan klien perempuan kayak gitu ya, perempuan pasti seringkali kita memiliki subjektivitas ya. Kalau perempuan kena masalah besar, dia pasti nangis, kemudian dia sedih banget kayak gitu ya, dibanding laki-laki. Kemudian misalkan berdasarkan suku ya, kita mendapatkan klien kebetulan dia orang tidak sama sukunya dengan kita. Kita orang Jawa dan klien kita adalah orang misalkan luar Jawa ya, misalkan Sumatera atau Kalimantan atau Sulawesi. Kita sudah memiliki pandangan, wah kalau kliennya orang Sumatera misalkan, atau kalau kliennya orang Sulawesi, pasti dia kalau bercerita itu ngotot-ngotot dan nggak mau disalahkan, misalkan seperti itu. Kemudian jenis kelamin, misalkan kita mendapatkan, oh ya tadi sudah saya contohkan, misalkan ternyata dia gendernya atau jenis kelaminnya nggak jelas kayak gitu ya, misalkan cowok tapi dia melambai kayak gitu ya, jadinya dia memiliki pandangan psikolognya agak subjektif ya, ini kok kepribadiannya seperti ini sih, seperti itu. Kemudian yang kedua, faktor yang mempengaruhi subjektivitas adalah memori tentang wajah atau kepribadian klien yang mirip dengan klien yang sebelumnya. Kebetulan klien misalkan yang kelima ini wajahnya mirip dengan klien yang pertama yang kita tangani di bulan ini misalkan. Dan ternyata kita sudah klik dan sudah berhasil ya dalam menangani klien pertama. Nah, yang klien kelima ini wajahnya mirip dan kita secara otomatis kita senang ya mendapatkan klien yang wajahnya sama dengan klien yang pertama, karena yang pertama kemarin kita sudah klik dan kita sudah berhasil dalam melakukan intervensi seperti itu. Akhirnya kita menjadi agak subjektif dalam menangani klien yang kelima. Kemudian yang ketiga, bidang usaha atau pekerjaan klien yang berhubungan dengan masalah yang dihadapi psikolog. Misalkan ternyata klien kita itu bidang usahanya misalkan
di bidang IT, dan ternyata kita saat ini lagi butuh pekerjaan kita melibatkan IT. Akhirnya ketika kita mendapatkan klien yang dia jago banget IT misalkan, jadi kita sudah memiliki harapan dan simpati yang lebih ya. Karena memang salah satu faktor yang mempengaruhi subjektivitas adalah ini. Kemudian yang keempat, penampilan fisik yang menarik dari klien. Ini juga bisa mempengaruhi subjektivitas kita ya, ketika kita melakukan konseling atau misalkan kita mau melakukan assessment atau misalkan mengukur potensi dan kompetensi dia ketika kita misalkan wawancara dengan dua calon karyawan, yang satu memiliki penampilan fisik yang menarik dan yang satunya biasa saja. Tentunya kita akan seringkali kita menjadi subjektif ya, lebih senang bertanya-tanya atau melakukan wawancara pada calon karyawan yang memiliki penampilan fisik yang menarik. Kemudian yang kelima, ada pembawaan psikologis klien yang hangat dan bersahabat. Ini juga bisa mempengaruhi subjektivitas kita ya dalam menilai. Misalkan kita mau menggali kompetensi dia melalui wawancara, dan ternyata yang satunya ini memiliki kepribadian yang hangat dan bersahabat. Padahal yang kita nilai misalkan pada aspek kemampuan problem solving atau memecahkan masalah, ternyata yang kandidatnya ini dia dalam berkomunikasi, kemudian pembawaannya juga hangat dan bersahabat, otomatis kita akan memberikan nilai plus ya ketika memberikan judgement pada klien pada kandidat ini. Kemudian yang keenam, kesamaan atau perbedaan nilai filosofi dan pandangan hidup. Ini juga seringkali mempengaruhi subjektivitas dari kita sebagai psikolog dan ilmuwan psikologi. Contohnya misalkan perbedaan pandangan hidup misalkan, atau perbedaan nilai-nilai. Saya misalkan orang yang kurang setuju dengan adanya poligami, misalkan dengan kehidupan rumah tangga yang poligami itu saya kurang setuju, atau saya berpikiran negatif kayak gitu ya. Nah, ternyata klien saya dia laki-laki dan melakukan poligami. Nah, kayak gitu kan kita sudah karena nilainya nggak sama, perbedaan nilai-nilai nggak sama, akhirnya dalam memperlakukan klien biasanya ini akan terpengaruh dalam melakukan intervensi ataupun melakukan asesmen pada klien. Selanjutnya, ini jenis hubungan ya, dijelaskan dalam Kode Etik Psikologi Indonesia pasal 16 sampai 18 tentang hubungan majemuk. Hubungan majemuk berpotensi mengacaukan tujuan terapi karena adanya konflik kepentingan dan ekspektasi psikolog yang lebih daripada sekedar klien. Sonne mendefinisikan hubungan majemuk sebagai hubungan di mana psikolog memiliki lebih dari satu fungsi terhadap klien. Jadi tidak hanya sebagai psikolog, misalkan sebagai teman atau sebagai kenalan yang sudah dekat atau akrab, itu salah satu contoh hubungan majemuk. Ini hubungan majemuk bisa terjadi ketika yang menjadi klien adalah sahabat kita, kemudian kenalan kita, kemudian mungkin pacar kita, siswa atau guru, dan berbagai hubungan yang lainnya. Saudara, kemudian apalagi ya dulu pernah menjadi bawahan atau dulu pernah menjadi atasan kita, itu juga
termasuk hubungan majemuk. Selain berdampak pada objektivitas persepsi psikolog terhadap klien, hal ini juga berpotensi merugikan klien dalam sesi terapinya karena perhatiannya terbagi dalam dua hubungan yang berbeda. Misalkan di tempat kerja dia adalah atasan saya, ketika di tempat praktek dia adalah klien saya. Jadinya kita dan kliennya juga bingung bagaimana kita berhubungan atau bagaimana kita memperlakukan klien kita. Mau saya giniin, ini atasan saya, kayak gitu ya. Jadi lebih karena perhatian kita terbagi, jadinya kadang salah satu atau mungkin kedua-duanya akan mengalami kerugian atau tidak optimal dalam proses terapinya. Hubungan majemuk juga berpotensi untuk terjadinya eksploitasi dan manipulasi oleh terapis atau klien yang memiliki kekuasaan tertentu di dalam hubungannya. Contohnya misalkan seorang psikolog memiliki klien yang merupakan kompetitor dari bisnis suami psikolog. Dalam sesi terapinya, psikolog menggunakan kuasanya untuk menanyakan hal-hal pribadi termasuk informasi rahasia yang dibutuhkan oleh suami psikolog. Jadi ini ya bisa berpotensi terjadinya eksploitasi ketika memiliki hubungan majemuk. Dalam standar etis yang ditetapkan APA, hubungan majemuk harus dihindari. Lebih lanjut, juga disebutkan bahwa jasa barter di mana klien membayar jasa psikolog dengan jasa dalam bidang usahanya juga harus dihindari. Dalam kode etik hubungan majemuk diatur dalam pasal 16. Jadi misalkan jasanya dibayar barter kayak gitu ya. Misalkan kliennya ini memiliki usaha konveksi ya gitu. Kemudian dia lagi kena masalah, misalkan ada masalah dengan keluarga atau dengan karyawannya kayak gitu, kemudian konsultasi ke psikolog dan pembayarannya ini tidak dengan uang tetapi barter ya, nanti akan saya kasih misalkan hasil konveksi saya atau baju atau apa yang saya hasilkan kayak gitu. Ini juga sebenarnya harus dihindari ya, karena nanti sebenarnya kalau dalam standar etisnya ini kurang etis kayak gitu. Kemudian hubungan yang melibatkan kedekatan seksual dan atau pelecehan. Kedekatan emosional dengan klien sangat berpotensi membangkitkan perasaan dan emosi dari psikolog. Jika sudah sampai pada tahap pelecehan, tentu batasan etiknya sudah jelas ya, jadi nggak boleh kayak gitu ya. Namun pertanyaannya adalah ketika hubungan itu tidak sampai pada pelecehan bagaimana? Jadi muncul berbagai interpretasi tentang apakah boleh atau tidak menjalin hubungan romantis dengan klien. Kalau sampai pada tahap pelecehan tentu nggak boleh, tapi bagaimana jika psikolog menjalin hubungan romantis atau misalkan klien menyukai psikolog kayak gitu ya, dan ingin melanjutkan pada hubungan romantis kayak gitu, apakah boleh atau tidak? Ya, jawabannya ini ya, dalam Kode Etik Psikologi Indonesia dan APA menyatakan dengan tegas tentang batasan peran seorang psikolog dalam hubungannya dengan klien. Beberapa alasan yang mendasari pertimbangan hubungan semacam ini tidak etis adalah sebagai berikut. Jadi jawabannya tidak etis ya, menurut Kode Etik Psikologi Indonesia dan APA menjalin hubungan dengan klien, hubungan romantis dengan klien itu tidak etis. Alasannya kenapa? Kemungkinan besar terapis akan secara sepihak mengakhiri sesi terapi untuk mewujudkan keinginannya. Jadi belum selesai terapinya sudah
sudah diselesaikan karena terapisnya ingin misalkan menikahi kliennya, misalkan seperti itu. Kemudian membutuhkan waktu yang cukup lama untuk meyakinkan klien bahwa dirinya bisa berfungsi dengan baik tanpa kehadiran dan dukungan terapis. Jadi karena kalau sudah menjalin hubungan dekat dengan terapis, secara otomatis si klien ini juga menjadi bersandar sepenuhnya pada psikolog ya, pada psikolog atau terapisnya, sehingga untuk meyakinkan bahwa dirinya sudah sehat, sudah baik tanpa kehadiran atau dukungan terapis membutuhkan waktu yang lama. Hubungan dengan klien yang pernah ditangani. Jadi ini bagaimana jika klien saya itu dulu sudah pernah saya tangani gitu. Dalam kondisi tertentu bisa saja seorang klien meminta bantuan psikolog yang sama untuk mengatasi masalah yang berbeda. Sementara hubungan psikolog dan klien di sesi pertama sudah selesai, mungkin ada perbedaan relasi dan batasan yang terjadi, di mana hubungan psikolog dan klien beralih menjadi pertemanan. Jadi, seringkali setelah klien ini selesai relasinya atau hubungannya dengan psikolog, sudah menyelesaikan terapinya, ini sudah berakhir, jadi hubungannya menjadi hubungan pertemanan. Nah, setelah itu jika ternyata klien ini membutuhkan psikolog lagi, tapi masalahnya berbeda. Nah, ini nanti dikhawatirkan dalam melakukan intervensi pada masalah yang kedua, ini hubungan relasinya masih pada hubungan pertemanan, dikhawatirkan seperti itu. Kemudian dalam hal ini psikolog tetap menerima klien, namun dengan beberapa kondisi yang harus disesuaikan kembali. Di antaranya, sebelum memulai sesi terapi, psikolog perlu mengkomunikasikan kemungkinan akan adanya penegakan batasan-batasan guna menghindari transferan. Jadi, kita mengkomunikasikan dulu ya kepada klien tentang adanya batasan-batasan antara klien dan terapisnya, karena tadi kan sudah menjadi teman ya, karena dulu sudah pernah ditangani, kemudian berlanjut pasti hubungannya akrab ya, dan menjadi teman, menjadi sahabat. Ketika mau menangani atau memberikan terapi lagi, tentunya harus dikomunikasikan tentang batasan-batasannya ini. Kemudian persahabatan yang semula cukup erat perlu dibekukan untuk sementara waktu, jadi enggak akrab lagi ya untuk sementara waktu. Dan yang ketiga, meminta bantuan pihak ketiga untuk menetralkan ketiga yang netral untuk mengevaluasi dan mengambil peran guna menghindari konflik kepentingan. Jadi ada evaluasi atau penilaian dari pihak ketiga yang netral ya, apakah sudah benar yang saya lakukan, yang saya berikan treatmentnya, apakah sudah benar pada kliennya. Kemudian bagaimana cara menjaga batasan untuk memelihara hubungan profesional dengan klien? Yang pertama tentunya adalah sikap profesional ya. Jadi kita memberikan terapi, memberikan intervensi, melakukan asesmen sesuai dengan kemampuan kita. Kemudian peran ya. Jadi peran ini juga bisa memelihara hubungan profesional ya. Kita jelaskan di awal masing-masing peran kita sebagai psikolog dan dia sebagai klien. Yang ketiga adalah waktu ya. Waktunya juga dalam melakukan terapi atau intervensi atau asesmen, memilih waktu yang produktif, atau misalkan jam kerja kayak gitu, pagi atau siang atau sore, jangan
waktunya semaunya sendiri, misalkan mau memberi intervensi atau treatment. Kemudian ini pengalihan dan penghentian jasa. Ini dijelaskan dalam pasal 22 dalam rangka menjaga profesionalisme seorang psikolog untuk mengambil langkah-langkah yang tegas ketika menyadari adanya penyimpangan dalam hubungan terapeutik yang dibangun. Salah satu langkah yang dapat dilakukan adalah dengan cara melakukan pengalihan dan penghentian jasa. Jadi kalau misalkan sudah dirasa tidak atau kurang profesional atau unsur subjektifnya sangat tinggi, maka psikolog bisa melakukan pengalihan dan penghentian jasa. Beberapa pertimbangan yang perlu dipikirkan dalam melakukan pengalihan atau penghentian. Yang pertama, psikolog harus memastikan dulu bahwa psikolog lain yang akan menangani kliennya itu memiliki kompetensi untuk mengatasi masalah klien serta tidak membahayakan klien. Jadi kita mau merefer atau kita mau mengalihkan klien kita pada rekan kerja atau rekan sejawat, itu harus dipastikan dulu kita memilih yang sesuai dengan masalah atau yang dibutuhkan oleh klien kita ini dan tentunya tidak membahayakan klien. Kemudian yang kedua, psikolog perlu memberitahu kemungkinan adanya penyesuaian biaya jasa. Misalkan ternyata di psikolog lain yang akan menangani klien kita itu ternyata biayanya lebih besar, misalkan itu juga perlu diberitahukan pada klien. Kemudian psikolog perlu memberitahu dan meminta persetujuan klien tentang dibukanya rahasia dan data klien kepada psikolog rujukan guna melanjutkan sesi terapi. Jadi misalkan kita mau mengalihkan pada rekan sejawat kita, itu juga sebelum memberitahu atau sebelum mengkomunikasikan masalahnya atau yang mau diterapi, itu juga harus meminta izin dulu pada klien ya untuk membuka data-data dan rahasia klien pada psikolog rujukan. Yang terakhir ini terkait dengan informed consent, dijelaskan di Kode Etik pasal 20. Jadi untuk mengantisipasi terlampaunya batasan dalam hubungan psikolog dan klien, jadi sangat penting bagi psikolog untuk meminta klien membaca dulu, kemudian menyepakati dan menandatangani lembar persetujuan atau informed consent tentang syarat-syarat sesi yang akan dijalani. Jadi dengan membuat informed consent ini akan menjadi jelas ya bagi kita sebagai psikolog dan dia sebagai klien tentang misalkan yang akan kita lakukan apa saja, kemudian batasannya apa saja, kemudian rencana intervensi atau tindakannya apa saja, kemudian resiko-resiko yang akan mungkin terjadi apa saja, itu dikomunikasikan dan dibuat dalam informed consent sehingga klien ini juga tahu dan dia akan bertanggung jawab untuk menyelesaikan misalkan sesi terapi yang akan dia jalani. Baik, materinya itu silakan kalau kalian ada yang ingin ditanyakan atau diskusi bisa langsung ditanyakan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.